Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, perkenalkanlah saya Esti Retnaningrum akan menyampaikan visi misi dari SD Negeri 2 Kaputran yang telah kami rancang bersama perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Ibu Yunita saat Loka Karya 3, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Rencana jangka panjang. Visi SD Negeri 2 Kaputran: sekolah sehat, inovatif, berprestasi, dan unggulan. Misi SD Negeri 2 Kaputran yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dasar berbasis perilaku hidup bersih dan sehat untuk terwujudnya kesehatan seluruh warga sekolah. 2. Menyelenggarakan pendidikan dasar berbasis TIK sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan akademik. 3. Memberdayakan potensi kecerdasan emosional, intelektual, dan memiliki kecerdasan sosial. 4. Memberikan pelayanan pendidikan yang berpusat pada murid dengan penuh tanggung jawab. 5. Sekolah mampu membudayakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap sesama. 6. Mencetak generasi yang berprofil belajar Pancasila. Program yang berdampak pada murid yang akan dilakukan di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan kegiatan ekstra pendidikan kesehatan sekolah atau PKS. 2. Melaksanakan pembelajaran TIK di kelas atas, kelas 4, kelas 5, dan 6 oleh guru ahli. 3. Mengalokasikan dana BOS untuk pengadaan sarpras pendukung. 4. Menyelenggarakan program pelayanan bagi siswa secara khusus untuk membantu murid yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas bernama TST, Tutorial Service Time, oleh semua guru di sekolah. Jadi, murid yang mengalami kebutuhan dalam pembelajaran, ia dapat meminta bimbingan secara khusus kepada wali kelasnya masing-masing dengan jadwal yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru di kelas masing-masing. 5. Menyelenggarakan aneka ekstrakurikuler, tari, bahasa Inggris, olahraga, PKS, pramuka, dan baca tulis Al-Quran. 6. Menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri. Panca Prasetya Korpri yang isinya adalah: kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesetaraan dan profesionalisme. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan sekolah yang ber-PHBS, meluluskan murid yang mahir dalam TIK, terwujudnya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan secara lengkap, terlaksananya program TST dengan baik di setiap kelas, dan Panca Prasetya Korpri terimplementasi dalam jiwa pendidik di sekolah. Apa langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program? Yang dilaksanakan adalah rapat sekolah, kemudian rapat bersama dengan komite dan wali murid untuk melaksanakan visi dan misi sekolah. Apa sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program? Yang pertama adalah tenaga pendidik, kemudian kepala sekolah, komite dan wali murid, serta dana BOS.
Siapa yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program dan apa peran mereka? Yang pertama adalah stakeholder sekolah, di mana kepala sekolah sebagai manajer, guru sebagai pelaksana, dan komite dan wali murid sebagai komponen pendukung. Program dikatakan berhasil jika semua komponen di sekolah mendukung dan saling bersinergi untuk terlaksananya program sesuai tujuan yang diharapkan. Rencana dalam 1 bulan ke depan adalah: yang pertama, menyelenggarakan ekstrakurikuler pendidikan kesehatan sekolah. Penyelenggaraan ekstra setiap hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi bagi organisasi Diwisada SD Negeri 2 Keputaran. 2. Menyelenggarakan program TST atau Tutorial Service Time yang dilakukan oleh masing-masing wali kelas. Menginformasikan program TST kepada wali murid dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan murid. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu: dalam pendidikan kesehatan sekolah atau PKS, yang pertama, menyampaikan jadwal pertemuan pada murid. 2. Menyusun rencana pembelajaran atau rencana kegiatan tahunan PKS. 3. Melaksanakan setiap rencana sesuai jadwal yang ditetapkan. 4. Mengadakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar pendidikan kesehatan sekolah di setiap bagian materi dan praktek yang sudah dipelajari bersama. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menyelenggarakan program TST adalah: saya akan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah terkait program TST, kemudian menetapkan jadwal TST. Yang ketiga, melaksanakan TST di setiap kelas sebagai wujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari Bapak Kepala Sekolah diharapkan dapat mendukung program yang direncanakan oleh calon guru penggerak, membantu proses sosialisasi, kemudian memantau kegiatan PKS dan TST, kemudian memberikan alokasi dana BOS untuk kegiatan yang ada di rencana jangka panjang. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili adalah: yang pertama, memimpin rapat, kemudian mengagendakan waktu untuk mengadakan sosialisasi kepada semua tenaga pendidik di SD Negeri 2 Keputaran, kemudian menyampaikan rencana kegiatan kepada wali murid, dan keempat, memantau jalannya kegiatan PKS dan TST. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saran dan masukan sangat saya harapkan dari Bapak Ibu guru pendidik di SD Negeri 2 Keputaran, agar kedepannya visi dan misi ini jelas dan membawa perubahan positif menuju sekolah yang unggulan dan berprofil belajar Pancasila. Mari kita berinovasi untuk hal-hal positif yang bermanfaat bagi sekolah kita yang tercinta ini, SD Negeri 2 Keputaran. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.